Jumlah penduduk Indonesia meningkat secara drastis pada beberapa tahun terakhir. Menurut Badan Data Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 berjumlah sekitar 270 juta jiwa, pada tahun 2021 berjumlah sekitar 272 juta jiwa, pada tahun 2022 berjumlah sekitar 275 juta jiwa, di mana 12,36% diantaranya berstatus sebagai masyarakat miskin. Peningkatan jumlah penduduk inilah yang menjadi salah satu penyebab terbatasnya ketersediaan lahan permukiman yang layak. Keterbatasan lahan akibat kepadatan penduduk yang tinggi inilah menjadi salah satu penyebab banyaknya penduduk Indonesia yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak pula. Tidak sedikit penduduk Indonesia yang tinggal di kolong jembatan, di pinggiran rel kereta api, bahkan di bantaran-bantaran sungai. Hal-hal inilah yang menyebabkan terciptanya permukiman-permukiman yang kumuh. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, yang artinya sektor pertanian memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk Indonesia serta tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Sebagai negara agraris, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, ditambah lagi posisi Indonesia dianggap sangat strategis. Dapat dilihat dari sisi geografis, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Kondisi ini membuat Indonesia memiliki lahan yang sangat subur, serta banyak tumbuh-tumbuhan yang dapat tumbuh dengan cepat. Namun, status Indonesia sebagai negara agraris tidak serta-merta membuat petani hidup sejahtera. Sebaliknya, banyak petani Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan yang ekstrim. Kelurahan Hamdan memiliki lorong-lorong yang sempit dan ruang-ruang negatif yang menyebabkan terjadinya kriminalitas yang tinggi. Selain itu, sebagian besar masyarakat Hamdan tidak mendapatkan fasilitas air dan persampahan yang baik, sehingga mengakibatkan lingkungan hidup yang tidak sehat. Permukiman masyarakat yang berada di bantaran sungai juga memicu terjadinya bencana alam seperti banjir dan erosi. Lantas, apa saja dampak pencemaran Sungai Deli? Yang pertama, menimbulkan bibit-bibit penyakit yang menyebabkan wabah penyakit epidermis di masyarakat. Yang kedua, penyediaan air bersih yang menurun secara kualitas dan kuantitas. Yang ketiga, permukiman di kawasan bantaran sungai tidak memenuhi permukiman sehat. Yang keempat, penumpukan sampah yang menyebabkan banjir. Dan yang terakhir, pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, kami mengusulkan EcoSmart and Sustainable Vertical Village relokasi penduduk bantaran Sungai Deli dalam satu bangunan berbasis AI dan IoT. Penduduk akan direlokasi ke dalam satu permukiman yang tersusun ke atas sehingga dapat menghemat lahan. Bangunan ini akan menerapkan green rooftop untuk menyediakan lahan pertanian bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Kemudian, mereka akan menjual langsung hasil pertanian mereka kepada konsumen pada lantai satu bangunan ini. EcoSmart and Sustainable Vertical Village memanfaatkan perkembangan teknologi yaitu AI dan IoT. Terdapat saf sampah menyalurkan sampah ke bank sampah yang akan diolah dan dipilah oleh robot AI menjadi pupuk yang kemudian akan dimanfaatkan pada tanaman di green roof. Selain itu, pada green roof juga terdapat penggunaan IoT berupa pendeteksi hama sebagai upaya meminimalisir kemungkinan kerusakan panen akibat hama. Penggunaan IoT juga sebagai penjaga keamanan berupa CCTV yang dapat mendeteksi wajah asing yang tidak terdaftar sebagai penghuni ataupun tamu.